Baik, saudara-saudaraku, judul pelajaran kita pada petang Sabat ini, apa yang membuat sukses kebangunan dan reformasi. Pelajaran kita ini bersumber dari buku Amaran Sekarang jilid 1 nomor 10 dan Amaran Sekarang jilid 2 nomor 8. Dan ada beberapa kutipan roh nubuat yang kita akan baca. Bahwa hasil daripada kebangunan dan reformasi inilah yang akan membuat Assyria jatuh, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, betapa pentingnya pelajaran sore ini buat saudara dan saya. Karena apa artinya? Kita mengetahui, kita mengerti dengan baik bagaimana Assyria akan kalah, bagaimana Assyria akan jatuh. Tapi kita sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan supaya kita sanggup tahan berdiri pada hari jatuhnya Assyria itu. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya lanjutkan sebagai renungan doa. Dia katakan begini, ini dikutip dari Peristiwa Akhir Zaman halaman 147 paragraf 2. Dia katakan begini, saya mengatakan kepadamu bahwa harus ada suatu kebangunan yang menyeluruh di antara kita. Harus ada pelayanan yang berubah. Haruslah ada pengakuan, penyesalan, dan pertobatan. Banyak orang yang sedang mengkhotbahkan firman itu memerlukan rahmat Kristus yang mengubah di hati mereka. Mereka tidak boleh membiarkan apapun merintangi pekerjaan mereka yang sungguh-sungguh itu sebelum terlambat untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu nasihat yang indah dari roh nubuat, bahwa harus ada suatu kebangunan yang menyeluruh di antara kita. Dan harus ada pengakuan penyesalan dan pertobatan, saudara-saudaraku. Kita tidak boleh membiarkan apapun merintangi pekerjaan kita yang sungguh-sungguh itu sebelum terlambat untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, selama waktu dan kesempatan Tuhan masih berikan kepada saudara dan saya. Saudara dan saya harus bangun dan bercahaya sebagaimana yang difirmankan di dalam Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah engkau, nyatakanlah cahayamu karena terangmu ada datang. Kita lanjutkan, saudaraku. Fokus utama pelajaran kita pada petang Sabat ini, pertama, apa itu kebangunan dan reformasi. Karena kalau kita tidak tahu apa itu kebangunan dan reformasi, bagaimana saudara dan saya mau bangun, bagaimana saudara dan saya mau bereformasi. Untuk itu, poin pertama adalah kita mencari tahu apa itu kebangunan dan reformasi. Kemudian poin kedua, mengapa perlu kebangunan dan reformasi? Apa tujuannya? Ini poin kedua. Ketiga, apa saja yang dibangunkan dan direformasi? Ini sangat penting. Setelah kita mengerti apa itu kebangunan dan reformasi, betapa perlunya kebangunan dan reformasi, maka kita akan mencari tahu yang lebih dalam lagi apa saja yang perlu dibangunkan dan direformasi. Keempat, apa akibatnya jika tidak bangun dan bereformasi? Saudaraku, setelah kita tahu reformasi apa, mengapa perlu, dan apa yang harus dibangunkan, lalu kemudian setelah mengerti ketiganya ini, lalu tidak mau bangun dan bereformasi, akibatnya apa, saudara-saudaraku? Dan poin terakhir, kelima, apa hasil dari kebangunan dan reformasi itu sendiri? Inilah yang kita akan dalami. Mari kita lanjutkan. Pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa itu kebangunan dan reformasi? Menurut buku Christ All Righteousness, halaman 154 yang ditulis tahun 1926, halaman 121 dan edisi 1941, saudara. Dia katakan di sana, suatu kebangunan dan suatu reformasi harus terlaksana di bawah pekerjaan Roh Suci. Kebangunan dan reformasi adalah dua perkara yang berbeda. Kebangunan menunjukkan kepada suatu pembaharuan kembali kehidupan rohani. Suatu penghidupan kembali dari kuasa-kuasa pikiran dan hati. Suatu kebangkitan dari mati rohani. Sementara reformasi menunjukkan kepada suatu reorganisasi. Suatu perubahan dalam pendapat dan teori, kebiasaan-kebiasaan, dan perbuatan-perbuatan. Reformasi tidak akan menghasilkan buah kebenaran yang baik, kecuali jika ia dihubungkan dengan pembangunan dari roh. Pembangunan dan reformasi akan melaksanakan tugasnya yang telah ditentukan. Maka dalam melaksanakan tugas ini, keduanya harus bergabung. Saudaraku, kita perhatikan di sini bagaimana definisi daripada
kebangunan dan reformasi ini. Jadi kita perhatikan bahwa suatu kebangunan dan suatu reformasi harus terlaksana di bawah pekerjaan Roh Kudus. Dan kebangunan dan reformasi ini adalah dua perkara yang berbeda. Dan kita sudah lihat bahwa kebangunan itu menunjukkan kepada suatu pembaruan kembali kehidupan rohani. Suatu penghidupan kembali dari kuasa-kuasa pikiran dan hati, atau suatu kebangkitan dari mati rohani. Sementara reformasi menunjukkan suatu reorganisasi, suatu perubahan dalam pendapat-pendapat dan teori-teori serta kebiasaan-kebiasaan dan perbuatan-perbuatan. Kita lihat apa perbedaan di antara kebangunan dan reformasi. Perbedaannya kita perhatikan. Kebangunan berarti menghidupkan kembali kualitas-kualitas kerohanian. Menghidupkan pikiran dan hati menuju kepada pendirian tahap kehidupan rohani. Menegakkan kembali, membetulkan. Inilah definisi atau makna daripada kebangunan itu sendiri menurut pekabaran Elia zaman ini. Sekali lagi bahwa kebangunan berarti menghidupkan kembali kualitas-kualitas kerohanian kita. Kalau sebelum kita menerima pekabaran ini, kualitas kerohanian kita rendah, minat kita untuk mencari tahu kebenaran Tuhan begitu sedikit atau begitu kecil, tetapi begitu pekabaran ini datang kepada saudara dan saya, maka akan terjadi kehidupan kembali dari mati rohani. Semangat kita akan bangkit kembali, saudara-saudara. Kualitas kerohanian kita akan meningkat setelah kita belajar pekabaran ini dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian, pikiran kita yang tadinya tidak ada bergairah untuk belajar firman Tuhan, sekarang ada gairah untuk itu. Jadi menghidupkan pikiran dan hati menuju kepada pendirian tahap kehidupan rohani. Yang tadinya kita tidak peduli akan reformasi sabat, reformasi makanan, pakaian, ya kan? Lalu kemudian pergaulan, masalah pasangan hidup. Tetapi dengan datangnya pekabaran ini, pikiran kita, hati kita benar-benar menuju kepada pendirian tahap kehidupan rohani yang lebih baik. Ya, lalu kemudian kita menegakkan kembali, membetulkan apa yang menyimpang dari kebenaran, kita perbaiki kembali, saudaraku. Ini tujuan daripada kebangunan. Kemudian reformasi. Reformasi berarti merubah diri seseorang untuk yang lebih baik. Mereorganisir kuasa-kuasa moral di bawah pengendalian ilahi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita perhatikan, reformasi berarti merubah diri seseorang yang lebih baik. Mereorganisir kuasa-kuasa moral di bawah pengendalian ilahi, saudara-saudara. Namun reformasi ini tidak akan bisa terlaksana kalau rohani kita tidak terbangun lebih dahulu. Kalau kita masih berada di dalam tidur rohani, itulah sebabnya pertama yang harus dibangunkan adalah rohnya lebih dahulu. Baru kemudian secara otomatis akan terjadi perubahan atau reformasi. Selanjutnya dikatakan, adakah contoh kebangunan dan reformasi bagi kita saat ini? Pernah enggak kebangunan dan reformasi terjadi di masa yang lalu atau sebelum kita ini? Tentunya Alkitab mencatat sejarah kebangunan dan reformasi, saudaraku. Mari kita lihat. Di dalam Alkitab terdapat hanya satu contoh atau lambang dari suatu kebangunan dan reformasi yang sedemikian seperti yang dilambangkan di sini. Kita menemukannya tercatat di dalam buku nubuatan Hagai dan Sakaria. Jadi kalau saudara dan saya ingin mendalami contoh kebangunan dan reformasi ini, saudara boleh pelajari Amaran sekarang jilid 1 nomor 10 secara khusus. Kebangunan dan reformasi yang pernah terjadi di zaman Hagai dan Sakaria dan Nehemia dan juga Esra, saudara-saudaraku. Di sana dijelaskan bagaimana mereka membangun Ka'bah kedua setelah kembali dari Babylon. Jadi mereka membangun Ka'bah itu dengan semangat yang luar biasa. Nah, mengapa perlu kebangunan dan reformasi bagi sidang saat ini? Apa keperluan yang mendesak bagi kebangunan dan reformasi bagi sidang saat ini? Mengapa? Pertama, alasan mengapa kebangunan dan reformasi harus terlaksana bagi sidang saat ini, yaitu pertama, karena sidang yang suam akan tumbuh semakin menjijikkan di hadapan Tuhan, sehingga ia akan menolak mereka. Ini alasannya, saudara-saudaraku.
Jadi mengapa kebangunan dan reformasi ini harus terlaksana saat ini bagi sidang? Karena sidang yang suam akan tumbuh semakin menjijikkan di hadapan Tuhan sehingga ia akan menolak mereka. Jadi kalau sidang tidak mengadakan kebangunan dan reformasi, maka ia akan semakin menjijikkan pada pemandangan Tuhan. Dan dengan sendirinya pasti akan diludahkan. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 18. Lalu kemudian poin kedua, oleh karena sidang telah berbalik dari mengikuti Kristus pemimpinnya dan terus-menerus mundur menuju Mesir. Ini poin kedua, mengapa perlu kebangunan dan reformasi bagi sidang saat ini. Karena sidang kita ini telah berbalik dari mengikuti Kristus sebagai pemimpinnya dan terus mundur menuju Mesir. Apa itu Mesir? Keduniawian, saudara-saudaraku. Coba bayangkan, dengan sebuah sidang yang membelakangi juru selamatnya, membelakangi pemimpinnya, malah mengikuti dunia. Apakah dia bisa menyelesaikan pekerjaan penginjilan, saudara-saudaraku? Tentunya tidak mungkin. Oleh karena itu, sangat diperlukan kebangunan dan reformasi melalui sebuah pekabaran, yaitu pekabaran Elia tentunya. Kita lanjutkan, Yoel 2 ayat 12 sampai 14. Mengapa kebangunan dan reformasi itu diperlukan? Menurut Yoel, karena itu sekarang juga. Demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kamu kepadaku dengan segenap hatimu, dan dengan berpuasa, dan dengan ratap tangis, dan dengan berkabung, dan koyakkanlah hatimu, dan bukanlah pakaianmu. Dan kembalilah kepada Tuhan Allah. Karena ia pengasih dan pengampun, panjang sabar, dan berlimpah kasih sayang. Dan menyesallah ia karena kejahatan. Siapa mengetahui jika ia akan kembali dan menyesal, lalu meninggalkan suatu berkat. Sekalipun suatu korban makanan dan suatu korban minuman kepada Tuhan Allahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maksud kebangunan dan reformasi ini, yaitu agar supaya kita mempersiapkan diri kita menghadapi hari itu, saudara. Hari apa itu? Yaitu hari Tuhan yang besar dan mengerikan. Bahwa hasil kebangunan dan reformasi yang terjadi di antara umat Tuhan akan membuat Assyria jatuh dalam perang. Agar supaya kini sebagai umat Kristen yang setia, yang menyadari bahwa untuk jam sekarang inilah pekabaran pengampunan ini telah datang kepada kita. Supaya kita dengan penuh pertobatan kembali kepadanya. Inilah maksud kebangunan dan reformasi yang harus terjadi bagi sidang kita, Gereja Masehi Advent ke-7 saat ini, saudara. Supaya sidang itu dipersiapkan untuk menghadapi hari penghukuman bagi orang hidup. Hari Tuhan yang besar dan mengerikan. Kita lanjutkan. Baik, apa yang membuat kebangunan dan reformasi itu berhasil, saudaraku? Apa yang membuat kebangunan dan reformasi itu berhasil? Untuk bisa mengetahui ini, kita harus melihat contoh kita. Contoh kebangunan dan reformasi di zaman Hagai dan Sakaria. Mari kita lihat di dalam Amaran sekarang jilid 1 nomor 10. Sekarang marilah kita pertimbangkan secara realistis, mengapa usaha-usaha para tukang itu dan keputusan-keputusan raja pada mulanya gagal, dan mengapa pada akhirnya mereka berhasil. Sebelum Hagai dan Sakaria dipanggil kepada jabatan mereka sebagai nabi, banyak dari orang-orang Yahudi kembali dari Babylon menuju ke Yerusalem. Walaupun sebagian besar tetap tinggal di Babylon, yaitu para tukang secara sukarela pergi membangun hanya karena perhambaan telah berakhir. Dan karena raja telah memutuskan bahwa Ka'bah Allah harus dibangun, tetapi kedua usaha para tukang dan raja adalah selengkapnya gagal. Semuanya menjadi sia-sia. Kemudian adalah bahwa oleh perantaraan nabi-nabinya, Hagai dan Sakaria, maka Allah mengendalikan pekerjaan itu. Lalu kemudian adalah bahwa semuanya itu telah selesai dengan segeranya. Dengan kata lain, bukannya sebelum Tuhan mengambil pimpinan dalam tangannya sendiri melalui roh nubuat, pekerjaan itu maju. Kenyataannya, sejarah yang suci membuktikan bahwa tidak ada yang pernah berhasil maju di dalam pekerjaan Allah tanpa roh nubuat yang hidup terdapat di tengah-tengahnya. Mari kita perhatikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kebangunan dan reformasi itu berhasil. Contoh kita di zaman Sakaria dan Hagai, setelah mereka dipulangkan ke Yerusalem di bawah pemerintahan Raja Kores
kemudian Darius dan Artasasta. Di bawah perintah Raja Kores, orang Israel kembali, orang Yahudi kembali ke Yerusalem untuk membangun Ka'bah. Di bawah perintah raja dan dibiayai oleh perbendaharaan kerajaan, saudara-saudara. Para tukang sungguh-sungguh membangun. Ya, mereka kembali ke Yerusalem hanya karena perbudakan sudah selesai, penawanan sudah selesai, dan mereka membangun Ka'bah yang kedua itu karena perintah raja, saudara-saudara. Nah, apa yang terjadi? Raja yang perintahkan, dibiayai dengan perbendaharaan kerajaan. Apa yang terjadi dengan pembangunan Ka'bah yang kedua ini? Berhasil atau tidak? Ternyata mereka menemui kegagalan. Walaupun para tukang itu berusaha dengan baik, sungguh-sungguh membangun Ka'bah itu, tetapi ternyata gagal. Kenapa? Kita perhatikan di sini, sebelum Tuhan yang mengambil pimpinan dalam tangannya sendiri melalui roh nubuat, pekerjaan itu tidak maju, saudara-saudara. Pembangunan itu tidak berhasil, saudara-saudara. Tetapi begitu Tuhan yang mengambil alih pimpinan melalui nabinya, yaitu yang disebut di sini melalui roh nubuat yang hidup, maka pembangunan kemudian berhasil. Setelah Tuhan yang mengambil alih, saudara-saudara. Nah, demikian juga dalam pembangunan Ka'bah contoh saingan yang sekarang ini. Pembangunan Ka'bah contoh saingan yang kedua, yaitu sidang yang suci, tidak akan menemui keberhasilan kalau bukan roh nubuat yang hidup. Apa roh nubuat yang hidup itu? Tentunya itu adalah pekabaran, saudara-saudara. Terang tambahan. Inilah yang akan menerangi perjalanan umat Allah. Inilah yang akan membuat umat Allah ini berhasil mereformasikan kehidupan mereka. Jadi tanpa pekabaran, yaitu roh nubuat yang hidup, tidak mungkin umat Tuhan berhasil membangun Ka'bah contoh saingan yang kedua, yaitu sidang yang suci. Jadi kita bersyukur dengan datangnya pekabaran Elia ini, saudara dan saya dibangunkan dari tidur rohani kita. Sehingga kita bangun dari tidur rohani, lalu kemudian ikut secara aktif di dalam pembangunan dan reformasi. Jadi kalau saudara dan saya ingin berhasil di dalam pembangunan dan reformasi ini, marilah kita tunduk di bawah pengendalian roh nubuat, yaitu pekabaran Elia zaman ini. Mari kita lanjutkan. Nah, kalau begitu, apa saja yang dibangun dan direformasi? Dalam Amalan Sekarang jilid 1 nomor 10, ada dua perkara yang dibangunkan. Perkara-perkara yang dibangunkan, pertama sekali, rumah Allah dibangun kembali. Dan semua pelayanan yang suci yang tadinya hilang karena diperhamba di Babylon, itu dihidupkan kembali, saudara-saudara. Dan yang kedua, semua yang dahulu hancur dibangunkan kembali. Kota itu didiami kembali. Apa berhasil dibangun? Kota berhasil ini yang terjadi di masa itu. Ini adalah contoh kita. Dan contoh saingannya, yaitu saudara dan saya. Secara rohani, kita sedang membangun. Sadarkah saudara dan saya saat ini? Bahwa sebenarnya kita sedang membangun sebuah kerajaan besar saat ini. Hanya saja baru secara rohani. Nah, kalau kita tidak menyadari ini, maka kita tidak akan bangun dan bereformasi. Hasil daripada kebangunan yang kita lakukan sekarang ini, saudaraku, wujudnya adalah kerajaan Allah yang akan berdiri di tanah perjanjian. Kita lanjutkan, apa yang direformasi, saudara? Perkara-perkara yang direformasi. Ada 5 perkara yang direformasi. Setelah Ka'bah berhasil dibangun, maka 5 reformasi yang terlaksana. Pertama, semua imam dan orang-orang Lewi disucikan. Ini luar biasa ini. Jadi para imam dan orang Lewi disucikan. Itu pertama. Kedua, yang direformasi adalah semua anak bani yang tertawan itu memisahkan diri mereka dari segala kecemaran bangsa kafir. Ini poin kedua, saudara-saudara. Jadi semua anak bani yang tertawan itu memisahkan diri mereka dari segala kecemaran bangsa kafir. Poin ketiga, semua mengikat janji dengan sang sekutu untuk berjalan di dalam Taurat Allah, untuk mematuhi hukum-hukumnya dan semua syariatnya. Tidak akan memberikan anak-anak perempuan mereka kepada bangsa negeri itu, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi istri-istri anak-anak laki-laki mereka. Dan keempat,
Mereka membuat penyucian hari Sabat itu sebagai suatu peraturan yang ketat. Dan kelima, mereka dengan senang hati berjanji akan membantu pekerjaan Allah dengan penghasilan-penghasilan mereka. Apa maksudnya ini? Poin kelima ini. Membantu pekerjaan Allah dengan penghasilan-penghasilan mereka. Tentunya ini berbicara mengenai persepuluhan. Ya, pertama dan kedua, dan persembahan. Pembangunan dan reformasi yang lengkap dan murni sedemikian ini belum pernah dilakukan semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau saudara dan saya ingin berhasil juga di dalam membangun Ka'bah contoh saingan yang kedua, yaitu sidang yang suci, tentunya kebangunan dan reformasi di dalam contoh kita ini harus terulang kembali di generasi kita. Di zaman pekabaran Elia akhir zaman ini. Saudara dan saya betul-betul sebagai anak-anak dari pergerakan jam ini, anak-anak Tuhan yang ada saat ini, betul-betul harus memisahkan diri dari segala kecemaran bangsa kami. Dan kita harus mengikat janji sama seperti mereka. Mengikat janji dengan sang sekutu untuk berjalan di dalam Taurat Allah. Kalau ini belum kita lakukan, bagaimana mungkin saudara-saudaraku? Kerajaan yang kita rindukan itu akan segera berdiri? Tidak mungkin. Ya. Lalu kemudian kita berjanji juga untuk tidak memberikan anak-anak perempuan kita kepada istri bangsa negeri itu. Yaitu tidak membiarkan anak kita menikah dengan orang yang tidak seiman. Ini salah satu yang harus direformasi. Reformasi pernikahan. Ini juga yang harus terlaksana. Karena kalau kita baca kitab Raja-Raja, bagaimana Hagai, kitab Nehemia, ya, yang menjelaskan mengenai masalah ini. Nehemia pasal 10, saudara-saudara. Kalau kita baca kitab Nehemia pasal 10, bagaimana Nabi Nehemia, ya, memberikan sanksi kepada mereka yang tidak menikah dengan tidak seiman di masa itu disuruh ceraikan, saudara-saudara. Ini luar biasa ini. Dan ini sesuatu yang berat untuk dilakukan sekarang ini. Benar, ini sesuatu perkara yang sukar. Masa istri kita mau disuruh pergi? Ya, toh? Ini karena tidak seiman. Itu terjadi di zaman Hagai. Ya kan, di zaman Nehemia, saudara-saudara. Ya, berani nggak kita melakukan itu? Tidak mungkin. Wah, tidak mungkin sekarang saya mau ceraikan suami saya atau istri saya, tidak mungkin. Ya kan? Nah, ini di masa itu betul-betul ini dilakukan. Direformasi secara total. Lalu kemudian mereka membuat penyucian hari Sabat itu sebagai suatu peraturan yang ketat. Ya. Jadi apakah sekarang ini saudara dan saya betul-betul sudah menyucikan Sabat secara ketat? Apakah kita benar-benar mengadakan persiapan Sabat dengan baik? Lalu menjaga jam-jam yang suci ini dengan baik? Atau justru hari Sabat itu malah kita gunakan untuk kesenangan diri kita? Ini salah satu juga yang harus direformasi. Lalu kemudian poin kelima, apakah kita dengan senang hati berjanji akan membantu pekerjaan Tuhan ini melalui persepuluhan dan persembahan kita demi kepentingan pendirian kerajaan damai ini atau sidang yang suci ini? Ini juga harus menjadi komitmen bagi umat Allah saat ini. Nah, kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbagai kecemaran dan kepelesiran saat ini, apa saja itu? Ini diambil dari sumber Kemenangan Akhir, bab 23. Ya, di bawah judul Jerat-Jerat Setan, saudara-saudaraku. Jadi, apa jenis-jenis kepelesiran atau kepelesiran saat ini yang menjadi penghalang bagi umat Tuhan? Mari kita lihat. Pertama, saudara-saudaraku. Pertama sekali adalah waktu terbuang sia-sia untuk kesenangan sendiri. Termasuk apa ini? Banyak anak muda walaupun hari Sabat main game. Mudah-mudahan anak-anak muda kita yang hadir di acara Sabat sore ini sudah terhindar dari main game hari Sabat. Ini sangat berbahaya, saudaraku. Ya, waktu terbuang sia-sia untuk kesenangan sendiri, yaitu main game. Habis waktunya untuk main game. Tapi kalau belajar firman Tuhan, untung kalau ada 1 minggu sekali belajar firman Tuhan secara pribadi. Kalau renungan pagi sih wajib ya. Tapi adakah kita meluangkan waktu kita secara pribadi untuk belajar firman Tuhan? Nah, ini yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita reformasi. Ya, jangan sampai waktu terbuang sia-sia untuk kesenangan sendiri. Ya, untuk memuaskan keinginan hati, pandangan mata kita, keinginan hati kita. Ini nasihat khusus bagi kita orang-orang muda dan juga orang-orang tua tentunya.
Nah, kedua, mengabaikan reformasi kesehatan dan pakaian. Nah, ini salah satu yang kita harus reformasi ya. Jangan sampai kita tidak peduli reformasi kesehatan. Kita tidak peduli dengan reformasi pakaian. Ya. Jadi ciri khas umat Allah itu dari makanan dan pakaian sebenarnya. Nah, poin ketiga. Tidak setia mengembalikan milik Tuhan. Traktat nomor 4, halaman 43, paragraf 3. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, salah satu bentuk kepelesiran termasuk kalau kita tidak setia mengembalikan milik Tuhan. Karena kita gunakan untuk berpoya-poya. Ada orang yang tidak mengembalikan persepuluhan karena ya mungkin banyak hutang-hutang cicilan. Ya kan? Mungkin karena ya beli HP baru, atau motor baru, atau mobil baru. Nah ini ya, jadi kita harus reformasi, saudaraku. Kemudian, keempat, mencari-cari kesalahan tabiat orang lain. Nah, ini juga harus kita reformasi, saudaraku. Jangan sampai kita sibuk mencari kesalahan tabiat orang lain, sementara diri kita sendiri, kita tidak koreksi. Iya kan? Kita tidak selidik hati kita. Apakah tabiat kita sudah dikuduskan setiap hari oleh kebenaran, atau tidak? Kemudian, poin yang kelima. Mencemarkan kekudusan sabat dan pernikahan. Ya, nah ini salah satu yang kita harus reformasi saat ini. Jangan sampai kita masih mencemarkan kekudusan sabat. Hari Sabat kita berbicara bisnis. Hari Sabat kita berbicara perkara-perkara duniawi. Jadi begitu jam-jam Sabat dimulai, maka kita stop dari pikiran duniawi sebenarnya. Kita stop membicarakan rencana kerja. Kita stop membicarakan bisnis duniawi kita. Kemudian, poin ke-6, menggemari musik dan pertunjukan duniawi. Nah, yang paling tren sekarang ini adalah TikTok. Ya kan? Nah, jangan sampai anak-anak Tuhan di sini, saudara dan saya, orang muda, orang tua, anak-anak, jangan sampai menggemari musik duniawi. Ya kan? Saya sedih kalau melihat anak-anak muda kita putar lagu disco. Ya kan? Putar lagu hip hop. Ya kan? Lagu apa lagi? Lagu ya di TikTok ya, sangat terkenal. Kalau kita buka FB, buka YouTube, ada TikTok di sana. Nah, ini luar biasa. Memang itu sesuatu yang menyenangkan kelihatan. Tapi membuat malaikat-malaikat bersedih. Nah, kemenangan akhir halaman 544 dan 545, saudara-saudaraku. Setan mengetahui benar bahwa semua yang dapat dituntunnya untuk melalaikan berdoa dan menyelidiki Alkitab akan dapat dikalahkan oleh serangannya. Itulah sebabnya ia menciptakan setiap cara yang mungkin untuk menyibukkan pikiran. Jadi ini amaran yang serius ini, bahwa ternyata setan tahu benar mana yang gampang dikalahkan, mana yang mudah dikalahkan oleh dia. Ternyata mereka yang melalaikan berdoa dan menyelidiki Alkitab. Nah, bagaimana supaya umat ini sibuk, ya kan? Supaya tidak rajin belajar Alkitab dan berdoa. Bagaimana supaya umat ini lalai baca Alkitab dan berdoa? Ternyata dia menciptakan setiap cara yang mungkin. Dan di era teknologi sekarang inilah cara yang paling tepat yang setan gunakan. Ya kan? Dengan adanya gadget atau HP ini. Ya kan? Jadi umat Allah sibuk dengan gadgetnya. Alkitab boleh ada di sini, Roh Nubuat boleh ada di sini. Tapi berapa banyak kita gunakan HP kita untuk belajar firman Tuhan? Jangan sampai HP kita ini, gadget kita ini hanya kita gunakan untuk kepelesiran kita, untuk memuaskan keinginan hati dan pandangan mata kita. Hati-hati, saudaraku. Setan mudah mengalahkan kita dalam hal ini. Nah, kemudian akan selalu ada kelompok orang-orang yang mengaku saleh, yang gantinya terus berusaha mengetahui kebenaran, membuat agama mereka mencari kesalahan tabiat dan iman orang-orang yang mereka tidak setuju. Orang-orang seperti ini adalah tangan kanan setan. Saudara-saudaraku, yang lebih penting bagi kita adalah mencari tahu apa itu kebenaran Tuhan. Jangan kita gunakan agama ini untuk menghakimi orang lain.
Ya, tapi marilah kita mencari tahu kebenaran, berusaha mengetahui apa itu kebenaran Tuhan. Jangan membuat agama ini untuk menghakimi orang lain. Ya. Jadi kalau kita gunakan agama kita untuk menghakimi orang lain, berarti kita ini akan menjadi tangan kanan setan. Kita lanjutkan. Nasihat mengenai perilaku seksual, persinahan dan perceraian, halaman 10 paragraf 3. Apa nasihat yang Nabi Tuhan ingin sampaikan kepada kita sehubungan dengan pernikahan, saudara? Buku Seks dan Zina, tulisan Ellen G. White. Dia katakan di sana, janganlah terbentuk ikatan yang tidak kudus antara anak-anak Allah dengan sahabat-sahabat yang duniawi. Janganlah ada pernikahan antara seorang yang beriman dan yang tidak seiman. Biarlah umat Allah berdiri teguh di pihak yang benar guna mempertahankan kebenaran. Ini serius, saudara-saudara. Jadi di sini dikatakan tidak boleh ada pernikahan antara seorang yang beriman dan yang tidak beriman. Alkitab juga jelas mengatakan itu. Ya kan? Itu sama dengan terang dan gelap tidak bisa menyatu. Ya, nah, coba kalau kawin campur ini terjadi, maka pasti akan berpengaruh ke rohani. Betul tidak? Sangat mempengaruhi, saudaraku. Itulah sebabnya mengapa pembangunan Ka'bah kedua itu betul-betul direformasi, baru berhasil. Itu pun di bawah tuntunan roh nubuat, yaitu pekabaran melalui nabi. Ya. Jadi pernikahan yang tidak seiman ini, antara seiman dan yang tidak seiman ini menghambat pendirian kerajaan. Ini menghambat pembangunan Ka'bah, saudara. Ya. Jadi biarlah umat Allah berdiri teguh di pihak yang benar guna mempertahankan kebenaran. Tapi kalau yang sekarang sudah terlanjur menikah, jangan kita hakimi, saudara-saudara. Tapi yang belum, segera bertobat. Jangan ulangi. Apa akibatnya jika tidak bangun dan bereformasi? Ini poin keempat ini. Dikutip dari Amaran Sekarang Jilid 2 nomor 29 dan 30 ya, halaman 15 paragraf 1. Jika tidak mereka itu bangun, maka satu-satunya perkara yang akan diselesaikan oleh kewaspadaan mereka yang tidak akan tersesat itu ialah membuat diri mereka sendiri sesat untuk selamanya dan jauh dari kebenaran. Mereka ini tidak akan mampu tahan berdiri apabila Tuhan kelihatan di dalam Ka'bahnya. Oleh sebab itu, pembangunan dan reformasi yang dikemukakan dalam kitab Maliaki adalah jenis yang pertama dan terakhir, dan yang betul-betul akan dimahkotai dengan penyucian sidang. Oleh sebab itu, barang siapa yang tidak mau bangun sekarang, mereka kelak akan tidur untuk selamanya. Amin. Nabi ini menjelaskan kepada kita buku Maliaki pasal 3, kedatangan utusannya. Lalu orang-orang yang tidak menyambut utusannya itu, maka Tuhan akan menghakimi orang-orang yang bersinah, orang-orang yang apalagi di situ beberapa bagian. Nah, artinya kalau mereka tidak bangun dan selamanya mereka tidak bangun, maka adalah kelak nasib mereka tidak akan dapat diselamatkan. Demikian. Jadi betapa seriusnya masalah ini, saudara-saudaraku. Apa akibatnya jika tidak bangun dan reformasi? Ya kan? Kalau kita tidak bangun sekarang ini, kita akan membuat diri kita sendiri sesat untuk selamanya dan jauh dari kebenaran. Ini sangat penting dan akibatnya adalah kita akan tidur untuk selamanya. Tentunya binasa. Ini betul-betul pembangunan dan reformasi yang dibicarakan dalam kitab Maliaki akan dimulai dengan penyucian sidang, saudara. Nah, kita lanjutkan di poin kelima. Apa hasil dari kebangunan dan reformasi? Jadi kalau tadi akibatnya kalau tidak ada reformasi berarti dibantai, dibunuh, iya kan? Siapa yang membunuh? Mati untuk selamanya, binasa untuk selamanya. Ya, siapa yang akan bunuh? Tuhan sendiri, malaikatnya. Bahwa mereka yang tidak mau berkeluh kesah dan berseru, tidak mendapatkan materai berarti dibinasakan oleh Tuhan. Ini sangat serius, saudara-saudaraku. Jadi kita tidak boleh bersikap acuh tak acuh, masa bodoh dengan kebenaran kebangunan dan reformasi ini. Nah, kita lihat hasil daripada kebangunan reformasi apa kira-kira. Maka pembangunan dan reformasi ini
akan kelak dalam kebenaran dimahkotai dengan penyucian sidang. Dengan pembantaian Tuhan terhadap nabi-nabi palsu, contoh saingan masa kini, Yesaya 66 ayat 16. Karena sudah sampai waktunya bahwa penghukuman harus dimulai pada isi rumah Allah. Kita lihat saudaraku, hasil daripada kebangunan reformasi apa? Ya, hasilnya adalah penyucian sidang. Mereka yang tidak mau bangun dari reformasi akan dibantai. Yang luput dari pembantaian ini akan diutus ke segala bangsa, saudara-saudara, untuk menyelesaikan pekerjaan Injil. Betapa ngerinya hari itu kalau kita baca Yoel 2 ayat yang ke-11, saudara-saudaraku, ya, 11 dan 12, penekanannya di sana bukan besarnya hari itu, tetapi betapa ngerinya, dahsyatnya hari itu, ya, bagi mereka yang tidak setia. Dan kita lihat bahwa penghukuman ini dimulai dari rumah Tuhan. Jadi hasil daripada kebangunan dan reformasi ini sidang dimurnikan, sidang disucikan. Penghukuman dimulai dari isi rumah Tuhan, 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Yesaya 66 ayat 19 sampai 20. Yesaya 60 ayat 3. Sakaria 8 ayat 21 dan 22. Kemudian Mika 4 ayat yang kedua. Jadi kalau kita perhatikan Yesaya 66 ayat 19 sampai 20, saudaraku, setelah sidang dimurnikan, mereka yang luput dari pembantaian itu akan pergi untuk menyelesaikan pekerjaan Injil ke segala bangsa. Lalu mengumpulkan semua saudaranya, membawa semua saudara mereka keluar dari segala bangsa, lalu dibawa kemana? Ke dalam sidang yang sudah suci, yaitu ke kerajaan tanah perjanjian, saudara. Lalu kemudian Yesaya 60 ayat yang ketiga. Yesaya 60 ayat 3 ini, bangsa-bangsa akan datang kepada cahaya kemunculan. Ini belum ada raja-raja yang datang kepada cahaya kemunculan kita hari ini. Sakaria 8 ayat 21 dan 22. Kalau kita baca Sakaria 8 ayat 21 dan 22, apa yang dikatakan di sana? Kota yang satu akan mengundang kota yang lain. Coba bayangkan. Ini bukan lagi kita yang datangi mereka. Mereka akan mengundang. Kota yang satu akan mengundang kota yang lain. Apa mereka katakan? Marilah kita mencari Tuhan untuk melunakkan hati Tuhan. Dan masih banyak lagi bangsa-bangsa yang besar dan kuat katanya, yang akan pergi mencari Tuhan di Yerusalem. Ini luar biasa, saudara. Ini belum pernah terjadi. Lalu kemudian Mika 4 ayat yang kedua, sama juga. Yesaya 2 juga sama. Ya, bangsa akan mengundang bangsa untuk pergi ke Yerusalem. Ya, untuk belajar firman Tuhan di sana. Hasil daripada kebangunan dan reformasi ini, ya, hasilnya sidang disucikan, saudara. Dengan pembantaian Tuhan terhadap nabi-nabi palsu, contoh saingan masa kini. Hasilnya nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, ini maksudnya pengkhotbah kebenaran yang berdiri di mimbar dengan api obor neraka setan, ini akan dibinasakan. Ya, yang mengajarkan nubuatan yang palsu, saudara-saudara. Jelas sekali nubuatan penyucian sidang ini, jelas sekali. Nubuatan tentang pendirian kerajaan sangat pasti, tetapi tidak dimengerti, diajarkan salah, saudara-saudara. Ya. Nah, hasilnya adalah sidang dihakimi lebih dahulu. 1 Petrus 4 ayat yang ke-17. Penghakiman dimulai pada isi rumah Tuhan. Lalu Yesaya 66 ayat 19 dan 20. Hasilnya apa? Mereka yang luput dari pembinasaan yang Tuhan akan lakukan di dalam sidang akan diutus untuk menyelesaikan pekerjaan Injil ke segala bangsa. Dan membawa semua saudara mereka keluar dari segala bangsa, dibawa masuk ke dalam sidang yang suci, yaitu kerajaan yang akan datang. Lalu kemudian Sakaria 8 ayat 21 dan 22, saudara-saudara. Apa yang dikatakan di sana? Kota yang satu mengundang kota yang lain. Iya kan? Ini sudah pernah terjadi belum? Ada kota yang satu mengundang kota yang lain. Kuala Lumpur mengundang Jakarta. Iya toh? Mari kita pergi mencari Tuhan dan melunakkan hati Tuhan. Kemana mereka pergi? Yerusalem, ayat 22. Jadi masih ada lagi bangsa-bangsa, masih banyak lagi bangsa-bangsa yang besar dan kuat. Mana bangsa-bangsa yang besar dan kuat yang sekarang ini kita kenal? Amerika, Jerman, Prancis, Rusia, termasuk yang sedang perang dengan Ukraina saat ini. Bangsa-bangsa yang kuat ini yang memiliki nuklir. Yang besar, ini yang memiliki nuklir sekarang. Ternyata dalam nubuatan, banyak juga akan bertobat dari mereka. Ini luar biasa. Lalu Mika 4 ayat yang kedua. Ya, Mika 4 ayat yang kedua. Bangsa akan mengundang bangsa, saudara. Ini hasil daripada pembangunan dan reformasi. Jadi kalau saudara dan saya bersikap acuh tak acuh, tidak peduli dengan kebangunan dan reformasi ini, kita tidak akan pernah ambil bagian di dalam penggenapan nubuatan ini. Tapi kalau hari ini saudara dan saya bangkit dan bercahaya,
Sesuai dengan Yesaya 60 ayat 1. Ya, karena terang ini sudah datang kepada kita. Maka hasilnya adalah ayat yang ketiga, Yesaya 60 ayat 3. Raja-raja akan datang kepada cahaya kemunculanmu. Hari ini sudah ada belum presiden yang datang kepada kita meminta belajar? Belum ada, saudara-saudara. Ya, tapi tidak lama lagi ini akan terlaksana. Kita lanjutkan sebagai kesimpulan, saudara-saudaraku. Mungkin ada yang akan bertanya nanti atau ada yang memberikan tanggapan. Kita datang kepada kesimpulan. Ada dua kesimpulan penting yang disampaikan di sini. Pertama, bahwa satu pekerjaan dan pergerakan yang sama dengan apa yang terjadi di zaman Sakaria itu akan dapat membawa pembangunan dan reformasi secara berhasil di antara umat Allah di waktu ini. Sehingga barang siapa yang mengharapkan berkat-berkat yang dijanjikan harus dengan sepenuh hati ikut serta di dalamnya. Jadi saudaraku, kita sudah lihat contoh kebangunan dan reformasi yang terjadi di zaman Hagai, Esra, dan Nehemia, dan Nabi Sakaria. Kalau kita ingin menikmati janji-janji yang dijanjikan di dalam nubuatan ini, ya, kalau kita ingin mengharapkan berkat-berkat yang dijanjikan itu, saudara dan saya harus ikut secara aktif di dalam pembangunan dan reformasi ini. Harus ambil bagian, saudara-saudaraku. Ya, jadi sebenarnya sekarang ini kita sedang membangun, tapi bukan membangun fisik, masih rohani ini, bukan fisik bangunan yang kita lihat kerajaan itu, tetapi rohaninya yang dibangun lebih dahulu, orang-orangnya yang lebih dibangun lebih dahulu, iya kan? Bagaimana kerajaan mau berdiri kalau orang-orangnya tidak ada? Betul? Jadi itulah sebabnya mengapa sidang itu harus dibangunkan lebih dahulu, baru kemudian bangsa-bangsa datang. Kalau umatnya belum bangun, bagaimana bangsa-bangsa kafir mau bertobat? Iya kan? Bagaimana kuasa mau diberikan? Sementara umatnya berada dalam kondisi suam, saudara-saudara. Ya. Nah, poin kedua, bahwa tanpa roh nubuat yang hidup terdapat di tengah-tengah kita, tanpa pekabaran Elia ini, saudara-saudaraku, maka tidak akan ada hasil di dalam setiap kebangunan dan reformasi. Dan bahwa makin cepat kita mengenalnya, makin cepat pula kita akan sampai kepada tujuan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita betul-betul mengenal pekabaran reformasi ini, pekabaran penghukuman orang hidup ini, yaitu pekabaran Elia ini, maka kita akan cepat sampai kepada tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bukan menjadi orang kaya raya di dunia ini, tetapi tujuan hidup kita adalah menjadi bagian dari kerajaan damai yang Tuhan akan perdirikan. Menjadi bagian dari sidang yang suci, saudara-saudaraku. Karena untuk apa kita miliki seluruh dunia ini, tapi jiwa kita hilang, jiwa kita binasa. Jadi inilah sebagai kesimpulan, kalau ada pertanyaan, tanggapan yang kita perlu diskusikan bersama untuk lebih mendalami lagi mengenai apa yang membawa sukses bagi kebangunan dan reformasi saat ini, mari kita diskusikan bersama. Praise the Lord.